Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Ustadzah Zubaidah pada webinar tanggal 20 Mei 2020. Temanya adalah Maharat Tafkir Al-Ali, Higher Thinking Skill, Order Thinking Skill dalam pembelajaran keterampilan reseptif, yakni istima dan qiraah, al-lughah dan al-fikrah. Bahasa terkait struktur telinga, sistem saraf, otak, dan sistem suara. Al-lughah terdiri dari al-fikr, pemikiran, at-ta'bir, ungkapan, at-tawasul, komunikasi, yakni al-wazifah al-asasiyah lil-lughah, fungsi utama dari bahasa. Wa kaifa takun ar-risalah, bagaimana terjadinya pesan. Pertama adalah mursil, pengirim pesan, katiban, penulis, mutahadis, pembicara. Lalu ada mustaqbil, penerima, mustami'an, ada yang sebagai pendengar, qari'an, ada yang sebagai pembaca. Al-wadhaif, fungsi-fungsi bahasa, al-wadhifah al-infi'aliyah, ada fungsi emosional, emotif, al-wazifah at-ta'thiriyah, mempengaruhi dan konatif, al-wazifah an-nisbiyah, relatif dan referensial, al-wazifah ma wara'al awiyah, meta linguistik, metalingual, atau ma wara'al lugawiyah mungkin ya, al-wazifah asy-syi'riyah, poetik, al-wazifah al-istimrariyah, patik. Tartibu hadhil wadhaif min haizal ahmiyah bis-su'ubah li'anna thammat irtibatan bainaha ya'tadir fasluhu al-lughah adat ma huwa illa darbun min at-tawasul kama sabaqat al-syaraf al-lughah adatun ijtimaiyatun wa sabilun lit-tafahum yusharikul fardi wa sitatiha al-akharin fi masyairihim wa afkarihim. La yumkinuna an natasawwar lughah min ghairi fikrin wala fikran min ghairi lughah. Jadi berfikir dan berbahasa itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. HOTS adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari C4, C5 dan C6, menganalisis, mengevaluasi dan mengkreasi. Yang bawahnya yaitu remember, understand, apply, itu masuk kategori LOTS. Anderson dan Krathwohl tahun 2001 mengklasifikasi dimensi proses kognitif menjadi sebagai berikut: mencipta, pengetahuan, mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ini ya, mungkin dengan kata kerja ya yang seharusnya. HOTS dalam pembelajaran adalah setiap upaya yang sistematis dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi agar peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Banyak cara untuk menciptakan kondisi belajar, diantaranya adalah pembagian kelas. Pembagian kelas belajar atau ability grouping adalah suatu bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Adanya pembagian kelas bermanfaat bagi peserta didik maupun pendidik. Pembagian kelas dapat memudahkan dalam mengukur ketercapaian masing-masing peserta didik dengan latar belakang yang sama dalam satu kelompok atau kelas. Asumsi penerapan ability grouping adalah mahasiswa dengan latar belakang asal sekolah yang berbeda memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga memerlukan pelayanan yang berbeda untuk mendapatkan dan memahami suatu pelajaran. Program studi PBA Yayan Bukit Tinggi telah menerapkan pembagian kelas belajar berdasarkan latar belakang sekolah pada tahun 2019-2020. Mahasiswa terbanyak setelah memperoleh akreditasi A. Jadi mahasiswanya membludak setelah akreditasinya A, terdiri dari 3 lokal ABC dengan total 99 mahasiswa.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan populasi sampel mahasiswa bahasa Arab IAIN Bukit Tinggi tahun ajaran 2019-2020 sebanyak 75 orang dan dosen sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket online yang diolah menggunakan skala Likert. Data mahasiswa. Pembagian kelas belajar membantu mahasiswa memahami pembelajaran bahasa Arab. Sangat setuju 34 orang ya, atau 45,3%. Setuju 50,7%. Tidak setuju tidak setuju ini berapa ini? 3 orang ya, 3 orang sekitar 4%, dan sangat tidak setuju tidak ada. Data dosen memudahkan dalam menerapkan strategi pembelajaran. Yang menyatakan setuju, sangat setuju itu 42,9%. Setuju 57,1%. Tidak setuju dan sangat tidak setuju 0. Jadi rata-rata menyetujui ini adalah 85,3%. Hasil indeks persen akumulasikan dengan interval hasil R1 yaitu 85,3%, yang terletak pada interval 80% sampai 100% dengan kategori sangat setuju dengan adanya pembagian kelas berdasarkan latar belakang sekolah. Survei. Pembagian kelas belajar diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dan memotivasi untuk dapat menuntut ilmu dengan tekad yang kuat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian kelas berdasarkan latar belakang sekolah sangat baik untuk diterapkan dan dikembangkan secara berkelanjutan. Maharatut tafkir al-ali fi maharatil istima. Dalam maharatil istima ini contoh keterampilan berpikir tingkat tingginya. Tentunya menilainya dengan at-tahlil at-taqwim al-ibda. Al-aslah ma ra'yu Umar fi tarki qaryatihim wa ya'ishuna fil madinah. At-tahlil madza tufaddil al-'aish fil qarya am aw fil madinah. Madza fahimtum min al-hiwar as-sabiq at-taqdim ghayr al-hiwar min indik al-ibda. Maharatut tafkir al fi maharatil qiraah. Ini keterampilan membaca, harusnya kitabah ya. Ini temanya kalau nggak salah. Qiraah, kira benar qiraah. Ya, insyunnas fil mudun al-kabir li'anna. Jadi setelah baca diberikan pertanyaan. Ya, insyunnas fil mudun al-kabir li'anna al-hayat fil raib laha mushkilat katsira minha ayyuhuma tufaddil al-hayat fil raib am fil madinah. Saya kira itu aja yang bisa disampaikan dari materi yang dipaparkan oleh Ustazah Zubaidah. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita semua dari ilmu yang beliau telah tuangkan di dalam slide ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.